Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan ke-10 di mata kuliah praktikum jaringan komputer. Untuk materi pertemuan ke-10 nanti kita fokus ke membangun jaringan sederhana menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Sebenarnya untuk materi pertemuan ke-10 di sini bisa kita praktekkan di device yang kita miliki, yaitu di PC ataupun di laptop. Idealnya memang langsung praktikum di komputer ataupun di laptop kita. Seperti yang di materi sebelumnya di pertemuan ke-9 sudah saya jelaskan bagaimana caranya membuat kabel jaringan, khususnya kalau kita menggunakan kabel twist pair, yaitu menggunakan salah satu kabel UTP atau kabel STP dengan menggunakan susunan kabel strap yang biasa digunakan untuk menghubungkan PC dengan device yang lainnya, device yang berbeda, atau menggunakan susunan kabel cross yang digunakan untuk menghubungkan device yang sama, PC dengan PC, atau PC dengan laptop, atau laptop dengan laptop. Untuk peralatan yang dibutuhkan, karena kita menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer di materi pertemuan ini, ada beberapa peralatan yang kita butuhkan. Terdapat beberapa alat yang digunakan untuk membangun sebuah jaringan komputer sederhana. Yang pertama tentunya kita butuh yang namanya end device. End device di sini bisa kita gunakan laptop ataupun kita bisa menggunakan komputer. Yang kedua, media transmisi kabel. Media transmisi kabel di sini kita bisa menggunakan susunan kabel strap atau menggunakan susunan kabel cross. Tergantung dari device yang nantinya akan kita hubungkan. Kalau contohnya kita akan menghubungkan laptop dengan komputer ataupun komputer dengan komputer atau laptop dengan laptop, kita bisa menggunakan kabel dengan menggunakan susunan kabel cross. Tapi kalau seumpamanya kita ingin menghubungkan device yang berbeda, kita bisa menggunakan susunan kabel strap. Berikutnya peralatan jaringan yang lainnya tentunya yang kita butuhkan. Contohnya seperti switch ataupun yang lain-lainnya. Ini beberapa peralatan yang kita butuhkan. Oke, pada prinsipnya untuk yang materi pertemuan ke-10 di sini sudah sedikit pernah saya bahas di materi pertemuan pertama. Kita review lagi materi yang sudah pernah saya berikan, karena di materi setelah UTS di sini kita fokus ke Cisco Packet Tracer nanti untuk praktikumnya. Oke, untuk tugas yang pertama, silakan buatlah jaringan komputer sederhana dengan menggunakan 2 buah laptop. Pastikan kedua device tersebut saling terkoneksi. Lakukan sharing data, contohnya dari masing-masing device, dari masing-masing PC atau laptop. Oke, contohnya seperti yang ada di depan ini untuk gambarannya. Jadi untuk yang laptop pertama dia menggunakan IP address 192.168.10.1. Selanjutnya yang laptop B dia menggunakan IP address 192.168.10.2. /24 di sini merupakan subnet mask defaultnya ya, 255.255.255.0. Oke, kita buka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya sambil langsung saya akan praktekkan. Oke, contohnya di sini saya akan memberikan note contohnya untuk yang kasus yang pertama contohnya. Kasus yang pertama. Ini yang nantinya akan saya bahas. Untuk yang pertama ada kasus yang pertama. Selanjutnya ada end device di pojok kiri bawah. Di sini ada end device. End device kita pilih yang generik. Untuk laptop kita bisa menggunakan yang generik di sini. Nah, selanjutnya kita ganti contohnya untuk yang captionnya dengan cara diklik. Display name-nya untuk laptop 0 kita ganti laptop 1 agar nanti mudah untuk pemahamannya. Selanjutnya ada laptop 2. Nah, berikutnya saya akan berikan note di sini untuk IP address laptop 1, IP-nya 192 menggunakan IP kelas C 168.10.1. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Begitu pula untuk yang laptop kedua.
Laptop kedua tinggal kita bedakan IP address-nya. 192.168.10.2. Karena tidak boleh sama IP address-nya. Ini salah satunya. Oke, selanjutnya nanti tinggal kita gunakan media transmisi yang akan kita gunakan. Nah, karena di sini kita menggunakan device yang sama, otomatis untuk media transmisi yang digunakan, kita menggunakan media transmisi kabel. Media transmisi yang digunakan, kita menggunakan media transmisi kabel dengan menggunakan susunan kabel strike. Susunannya kabel cross ya, karena menggunakan device yang sama. Oke, di sini ada connection. Selanjutnya kita cari untuk yang kabel cross. Di sini tulisannya copper crossover. Diklik. Selanjutnya kita klik laptop 1. Di sini ada yang namanya fast Ethernet. LAN card-nya ya, colok port untuk yang LAN card. Di sini disebut dengan fast Ethernet 0. Selanjutnya kita masukkan ke laptop kedua, ada yang namanya fast Ethernet 0. Baru selanjutnya kita atur atau kita setting IP address-nya. Kita setting IP address-nya, kita klik. Selanjutnya pilih desktop. Selanjutnya pilih IP configuration. Oke, setelah kita pilih IP configuration, kita setting IP address-nya dengan menggunakan static. 192.168.10.1. Selanjutnya subnet mask-nya otomatis default-nya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita close. Oke, ini untuk yang pertama. Nah, selanjutnya lakukan hal yang sama untuk yang laptop kedua. Diklik laptop kedua, pilih desktop, selanjutnya pilih IP configuration. Kita setting IP address-nya 192.168.10.2. Oke, gateway-nya boleh kita menggunakan 192.168.10.1. Ini yang nantinya bisa kita lakukan. Selanjutnya kita close. Kita close untuk setting IP address-nya. Baru selanjutnya kita tes koneksinya. Kita tes koneksinya bisa dari laptop 1 atau laptop kedua. Contoh saya pilih yang laptop kedua. Kita pilih command prompt. Biasanya kalau di PC kan ada yang namanya jendela command prompt. Oke, selanjutnya kita bisa tes dengan cara ketik IP config untuk melihat IP address-nya. IP address PC ini 192.168.10.2. Kita tes koneksinya ping dengan menggunakan ping, perintah ping .192.168.10.2. Berarti ngetes ke diri sendiri. Oke, di sini bisa. Selanjutnya kita tes ke sebelah. Ping 192.168.10.1. Oke, kalau sudah seperti ini, baru kita bisa sharing data. Cara sharing data seperti apa? Kita bisa menggunakan simbol @simple PDU nih di sebelah kanan. Selanjutnya kita mau kirim data dari laptop 1 ke laptop kedua. Oke, ini untuk sharing datanya. Selanjutnya kita klik simulation mode. Selanjutnya pilih auto capture. Oke, ini kurang lebih untuk perjalanan datanya, untuk pengiriman datanya. Ini kalau kita menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Tapi kalau kita menggunakan komputer asli, contohnya kita bisa pilih salah satu folder, selanjutnya kita sharing. Kita sharing folder. Ini yang bisa kita lakukan. Oke, kita close. Untuk yang kasus yang pertama, kita balik lagi ke posisi awal. Oke, selanjutnya untuk kasus yang kedua, di sini kita akan menghubungkan 5 buah laptop dengan menggunakan bantuan switch di sini. Jadi IP address-nya masih sama, cuman di sini ada 5 buah laptop yang akan dihubungkan. Karena di sini ada 5 buah laptop yang akan dihubungkan, tentunya kita tidak bisa menggunakan langsung dari satu kabel contohnya. Karena kalau di laptop di sini untuk fast Ethernet-nya ini cuma ada 1. Makanya harus menggunakan peralatan tambahan, yaitu kita bisa menggunakan switch. Kalau kita menggunakan perangkat jaringan, contohnya kalau kita menggunakan kabel jaringan. Kita masuk ke kasus yang kedua. Kita buka, contohnya kita buka file baru. Ini nggak usah saya simpan, contohnya
kasus yang kedua. Kasus yang kedua contohnya di sini saya akan menghubungkan 5 buah laptop contohnya. Generik. Pilih laptop 1, ganti laptop 1, selanjutnya laptop kedua, laptop 3, laptop 4, laptop 5. Ini contohnya untuk yang kasus yang kedua. Kita atur terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya, karena kita akan menghubungkan 5 buah device. Device di sini laptop, tentunya kalau cuma 2 kita tidak usah menggunakan device tambahan, karena di sini lebih dari 2 device kita harus menggunakan tambahan, yaitu switch. Di pojok kiri bawah di sini ada switch ya, diklik aja switch. Selanjutnya kita bisa pilih salah satu dari switch yang ada. Contohnya saya pilih yang default 2950. Baru selanjutnya kita bisa sambungkan. Tentunya untuk media transmisi yang digunakan, kita bisa menggunakan media transmisi kabel, susunannya strike ya, strike. Ini yang kita gunakan karena kita akan menghubungkan beberapa device yang berbeda, yaitu switch dengan laptop. Nah, selanjutnya kita perlu atur IP address-nya. Contoh untuk IP address yang pertama di sini 192.168.10.1 subnet mask default-nya kita menggunakan 255 default ya, 255.255.0 atau yang biasa disebut dengan IP kelas C. Kenapa menggunakan 255.255.255.0? Karena di sini menggunakan IP kelas C. Selanjutnya laptop ketiga, laptop kedua kita atur juga kurang lebih seperti ini. Terakhir ada laptop kelima. Oke, kita atur seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya nanti tinggal kita hubungkan dengan media transmisi kabel. Ini baru captionnya ya, kita belum atur atau kita belum setting IP address-nya. Oke, selanjutnya kita setting IP address-nya. Sebelumnya kita hubungkan dengan media transmisi kabel. Kita pilih connection, selanjutnya pilih susunan kabel strike. Di sini ada copper strike drop. Kita pilih yang strike. Masuk ke switch yang pertama, kita pakai yang fast Ethernet 0/1, berarti port pertama. Kita hubungkan dengan laptop yang pertama. Begitu pula untuk yang laptop kedua masuk ke switch, selanjutnya masuk ke laptop yang kedua. Lakukan hal yang sama ke laptop yang ketiga, laptop keempat, dan laptop yang kelima. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, baru selanjutnya kita setting IP address-nya. Kita setting IP address untuk laptop yang pertama. Double klik laptop, selanjutnya pilih desktop, klik IP configuration. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita setting manual ya, 192.168.10.1. Oke, selanjutnya kita close. Kita balik lagi ke awal. Selanjutnya laptop kedua, kita klik desktop, IP configuration, kita setting 192. Sebentar. Oke, kita setting IP address untuk laptop kedua 192.168.10.2. Subnet mask default-nya otomatis. Gateway-nya saya gunakan IP yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke laptop yang ketiga. Lakukan hal yang sama untuk laptop ketiga, laptop keempat, dan laptop kelima. Saya coba setting 192.168.10.3. Selanjutnya gateway-nya sama ke gateway-nya berarti ke PC yang atau laptop yang ke-1 yang pertama. Sekarang PC keempat, lakukan hal yang sama, IP address-nya 192.168.10.4. Selanjutnya gateway-nya 192.168.10.1. Terakhir, laptop kelima, lakukan hal yang sama.
Oke, kurang lebih seperti ini, 192.168, 10.5. Selanjutnya gateway-nya 192.168, 10.1. Oke, sekarang kita balik lagi ke desain awalnya. Ini di close. Baru selanjutnya kita tes koneksinya. Caranya seperti apa? Diklik laptop pertama, contohnya pilih jendela command prompt. Oke, kita lakukan hal yang kita tes koneksinya. Sebelum kita tes koneksi, kita cek IP address-nya. Sudah kita atur atau belum? Atau kita sudah konfigurasi atau belum? IP config. IP-nya 10 yang ini nih. Kita tes koneksi ping 192.168.10.1. Dapat. Sekarang ke sebelahnya. Ke laptop yang kedua. Ping 192.168.10.2. Bisa. Selanjutnya kita coba lagi, contohnya untuk yang PC ketiga, ping 192.168.10.3, kita tes keempat, ini juga bisa, terakhir ke PC kelima. Nah, kalau sudah seperti ini, indikatornya berarti kita bisa kirim data, contohnya. Oke, caranya seperti apa? Seperti tadi, contohnya kita pilih contohnya add simple queue, contohnya dari laptop 4 ke laptop 2, contohnya. Selanjutnya kita klik simulation mode, selanjutnya auto capture. Ini kurang lebih untuk perjalanannya. Dari laptop keempat, dia akan masuk ke switch terlebih dahulu, sesuai dengan kabelnya, baru nanti ke laptop kedua. Selanjutnya balik lagi ke atas, ke switch, nanti masuk lagi ke laptop ke 4 contohnya. Ini kurang lebih untuk yang kasus kedua. Oke, selanjutnya kita masuk ke kasus berikutnya. Kasus berikutnya sebenarnya tidak jauh berbeda sih sebenarnya. Perbedaannya kalau untuk yang kasus ketiga, bentuknya adalah PC bukan laptop. Bentuknya PC bukan laptop. Contohnya seperti ini. Oke, kita buka file baru, contohnya ini nggak usah saya simpan, berarti kasus ketiga contohnya, kasus ketiga. Oke, hampir sama seperti tadi, kita pilih end device, cuman kita pilih generic. Untuk PC kita pilih yang generic, displaynya PC 1. Selanjutnya pilih lagi PC 2, di sini PC 3, dan PC keempat. Nah, untuk media transmisinya nanti menggunakan kabel. Selanjutnya di sini menggunakan switch. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya nanti IP address-nya saya atur hampir sama seperti tadi, 192.168.10.1, subnet mask default-nya 255.255.255.0. Oke, untuk PC kedua bedakan di IP address-nya, begitu pula PC ketiga bedakan di IP address-nya, PC keempat juga bedakan di IP address-nya. Oke, baru selanjutnya kita setting, kita hubungkan dengan media transmisi kabel. Karena di sini menggunakan media transmisi, menggunakan device yang berbeda, tentunya kita bisa menggunakan susunan kabel strap. Masuk ke switch, ke PC 1, lakukan hal yang sama untuk PC kedua, PC ketiga, dan PC keempat. Oke, kurang lebih seperti ini. Baru kita setting IP address-nya. Pilih PC 1, selanjutnya pilih desktop, IP configuration. Sama seperti tadi. IP address-nya 192.168.10.1. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke desain awal. Selanjutnya lakukan hal yang sama untuk PC kedua. PC kedua pilih IP address, IP configuration, selanjutnya setting IP address-nya 192.168.10.2. Selanjutnya gateway-nya 192.168.10.1 contohnya. Oke, selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk PC ketiga dan PC keempat. PC ketiga 192.168.10.3. Oke, ini yang bisa kita lakukan. Selanjutnya PC keempat. 192.168.10.4. Oke.
Selanjutnya kita tes koneksinya. Contoh kita ambil yang PC keempat. Pilih contohnya jendela command prompt, nanti lakukan hal yang sama seperti yang kasus kedua, kita tes IP address-nya, kita cek IP address-nya, IP config. IP address-nya untuk PC keempat ini. Kita tes IP address-nya ping 192.168.10.4. Dapat. Selanjutnya kita tes ke sebelahnya ping 192.168.10.3. Berikutnya ke PC kedua. Terakhir ke PC yang pertama. Oke, kalau sudah seperti ini berarti indikatornya sudah berhasil sebenarnya sih. Tinggal kita tes, contohnya kirim data, contohnya dari PC 4 ke PC 1. Kita pilih simulation mode, selanjutnya auto capture. Ini kurang lebih untuk pergerakan datanya. Dari PC 4 naik ke switch, selanjutnya nanti akan turun ke PC yang pertama. Begitu pula nanti sebaliknya. Oke, ini kurang lebih untuk kasus yang ketiga. Oke, ini untuk langkah-langkahnya sudah saya share. Oke, selanjutnya untuk yang kasus keempat, contohnya kasus keempat, kalian bisa bisa kerjakan kasus yang keempat yang ini nih. Nah, yang ini nih, atau kalian bisa kerjakan yang kasus yang ketiga ini, atau saya anggap ini kasus yang keempat. Oke, hampir sama sih seperti yang tadi. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ke-10. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.